Ramai-ramai soal silsilah Wali Songo yang konon diba'alawikan ternyata bukan hanya terjadi di Trah Wali Songo. Ada fakta unik yang akan saya bahas di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tulisan terbaru, yaitu tentang, bukan terbaru sebetulnya, maksudnya ini baru saya angkat lah, yaitu KRT Sumadiningrat bukan Habib Hasan ya, Semarang. Intinya ini bukan dari Ba'alawi, tapi yang sudah kadung dikenal masyarakat sebagai Ba'alawi. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara KRT ini kan keturunan keraton daerah Mataram situ, Yogyakarta. Yang saya pikir tentang isu-isu soal Ba'alawi ini hanya terjadi di Wali Songo, ternyata tidak. Saya tidak tahu apakah sesungguhnya Trah Wali Songo atau silsilah Wali Songo ataupun yang dikenal sebagai Ba'alawi termasuk KRT Sumadiningrat ini, apakah sesungguhnya Ba'alawi atau bukan. Tapi banyak sekali peneliti yang kemudian meneliti, setelah dilakukan penelitian ternyata mereka bukan dari Ba'alawi. Dan ini tentu kalau kita mempelajari tentang fenomena atau tentang teori fenomenologi Edmund Husserl, itu kita akan dikenalkan dengan apa yang disebut sebagai nomena. Jadi nomena itu memang das dis an sich, ataupun dia memang bentuknya di itself, di dalam. Jadi ada sebuah fenomena di mana ditemukan gejala di sana, pasti ada yang melatar belakangi itu. Hal-hal yang memang di luar jangkauan manusia secara indrawi untuk menyentuh sesungguhnya apakah yang terjadi. Kalau kita tarik fenomena tersebut ke ranah ini, mesti kita kenal gejalanya. Ini kok bisa seperti ini? Setiap ada orang yang meneliti tentang nasab, mungkin silsilah-silsilah yang dikenal sebagai Ba'alawi, setelah di cross check, mungkin setelah dikaji, diteliti, kok bukan. Nah, di situ kita bisa pertanyakan apa tanda-tanda dari semua ini. Tentu ini spekulasi ya, atau bentuknya memang spekulatif. Oleh karena itu, agar supaya kita tidak terlalu dalam berspekulasi, masih mending kita sedikit urai tentang apa dan bagaimana yang terjadi di dalam tulisan ini. Ini tangan saya masih luka teman-teman, sekaligus saya minta doa agar supaya cepat diberikan kepulihannya. KRT Sumadiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya Semarang oleh Hasan Muhammad Yasir Arafat. Beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dan saya pun tidak tahu apakah tulisan ini sudah sudah banyak dikonsumsi oleh banyak orang juga. Karena saya mendapatkan ini dari kawan saya ya, ada tulisan ini, langsung saya bacakan saja. KRT Sumadiningrat adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Ayahnya merupakan anak ketua KRT Jayadiningrat I yang menikah dengan Raden Ayu Jayadiningrat binti Sultan HB1. Makam KRT Sumadiningrat berada di Jejeran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Wah, kemarin kebetulan saya di sana ketemu sama kawan penulis saya ya di daerah Bantul. Beliau nulis puisi. Oke lah, ini kok malah kemana-mana. Kita terus ya, di daerah Bantul, Yogyakarta, tepatnya di dalam sebuah sebuah cungkup ya. Cungkup di situ ada di sisi barat masjid Mi'rajul Muttaqin atau Mi'rajul Muttaqin Allah. Di dalam tatanan pemerintahan Sultan HB2, KRT Sumadiningrat menjabat sebagai Bupati Jaba kedua pada 1794. Atau dalam tanda miring di sini ada berarti bahasa lokal ya, atau bahasa mana? Bahasa lokal ya, betul. Wadana Jero. Apa Wadana Jero ini? Kemudian ini Wadana Jero pertama pada 1797. Nah, di sini ada catatan kaki atau ada rujukan yang dijadikan penulis sebagai referensi ya. Kemudian belakangan muncul opini dan penetapan KRT Sumadiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang dikenal dengan Syekh Keramat Jati oleh Majelis Taklim Darul Hashimi. Disebut pula bahwa makom tokoh ini berada di Lemper Kidul atau Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Opini ini cukup menjadi pertanyaan besar di kalangan para pengkaji sejarah dan anak-anak turun serta kerabat KRT Sumadiningrat. Pengkaji sejarah dan anak turun serta kerabat KRT Sumadiningrat. Oke.
Sultan Habib II serta anak turun KRT Jayadiningrat. Sebab selama 200 tahun lebih sejak kematiannya pada tahun 1812 pada tragedi Geger Sepi. Kalau Cilegon itu 1888 sebelum Geger Cilegon berarti ya. KRT Subadiningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab induk Yogyakarta sebagai anak KRT Jayadiningrat I. Seorang bupati Remame Kedu bukan seorang Habib atau Sayyid. Nah, sebetulnya seseorang tersebut dikenal Sayyid atau bukan Sayyid. Saya juga di sini tidak ingin disebut sebagai sebagai penyudut dari Ba'alawi ya. Saya tidak membenci Ba'alawi. Seandainya pun saya bertemu dengan seorang Ba'alawi, terlepas apakah beliau sesungguhnya ini seorang zuriat atau bukan dari Rasulullah SAW, tentu saya akan menghormatinya sebagai manusia. Ini kajian ilmu, Pak. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, nanti ini tulisannya sebetulnya masih panjang, teman-teman. Untuk secara lengkapnya teman-teman bisa tulis atau bisa baca sendiri saja. Nah, mungkin tulisannya akan mungkin bisa teman-teman ini saja chat ke WA admin ya, karena ini bukan dari link, ini dari jurnal saya langsung dapatkan filenya langsung, versi PDF-nya. Begini, ketika kita membahas sesuatu itu upayakan agar supaya pembahasan itu tidak didasari oleh like or dislike. Ya, jadi ini wilayah keilmuan. Islam tentu menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan. Nabi Muhammad juga menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, mengajarkan nilai-nilai Islam yang adalah junjungan setinggi-tingginya terhadap keilmuan. Artinya kita itu diajarkan sesuatu untuk bersikap adil. Ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita memperdalami ilmu pengetahuan sesuatu atau membahas sesuatu, itu harus berlandaskan keilmuannya, bukan berlandaskan kebencian atau rasa suka dan tidak suka sehingga itu membuat kita untuk bersikap tidak adil. Jangan sampai seperti itu. Saya manusia, tentu perasaan saya, hati saya mudah terguncang, mudah terbolak-balik. Oleh karena itu saya mendoakan kepada meminta doa kepada teman-teman untuk mendoakan saya agar supaya saya tidak terjebak pada parade kebencian atau apa yang disebut sebagai like or dislike. Mudah-mudahan apa yang saya angkat ini adalah atas dasar kegelisahan saya terhadap keilmuannya. Ini juga saya sempat heran juga kok bisa terjadi distorsi ini. Maksud saya distorsi itu ya, banyak sekali literatur yang mengatakan A dan banyak literatur yang mengatakan bahkan jauh dari A artinya, atau bahkan sampai Z. Artinya kan ada sesuatu di sana. Entah kekeliruan, entah apapun itu bisa kita kaji ya. Gitu kira-kira ya. Ini intinya seseorang yang dianggap Habib setelah diteliti ternyata bukan, begitu ya. Tulisan ini akan melakukan kajian atas opini serta penyebutan KRT Subadiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ada dua sumber utama yang sudah dipublikasikan secara luas yang dijadikan sasaran kajian di sini. Pertama, tesis Magister Siti Fatimah di Prodi Interdisciplinary Islamic Studis pasca sarjana berarti S2 ya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, yang berjudul Peran Habaib Hasan bin Toha KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II 1792 sampai 1819 Masehi. Tesis ini, berarti ini tesis ya, bukan lagi jurnal, ini tesis loh. Tesis ini diujikan pada Jumat 21 Juni 2019. Ketua sidang sekaligus penguji satu adalah Dr. Sunar Woto SAG MA, penguji 2 Jazilus Sahok ya. Ini adalah akademisi historian ya. Bagi teman-teman yang memang menggeluti dunia historian atau dunia sejarah, silakan akses tulisan ini, atau ini juga tesis bisa dijadikan sebagai rujukan apabila teman-teman melakukan penelitian atau kajian riset di mana itu membutuhkan referensi-referensi sejarah atau memang basis risetnya adalah historian. Ini bisa, apalagi yang diteliti atau sejarahnya adalah tentang bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu itu. Jadi itu teman-teman, selain kita kan sekarang ini sedang rame-rame isu soal nasab ya. Ini sebetulnya tulisannya panjang, dibahas dengan detail, tesis lah ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Saya memohon izin kepada pembuat tesisnya ini, kepada beliau, untuk mengkaji ini diangkat sebagai kontennya, karena ini juga kayaknya sudah terbit atau sudah ada di media sosial.
Itu yang saya herankan. Selain Wali Songo ini dari Ba'alawi, ada yang bukan versinya. Ada yang bilang dari Musa Al-Kazim, ada Ba'alawi. Ternyata ini di luar itu pun ada. Yang dikenal sebagai Ba'alawi setelah diteliti ternyata bukan. Wallahu a'lam apakah sesungguhnya sungguh-sungguh dari Ba'alawi atau bukan. Apa yang sesungguhnya terjadi, ini adalah tugas masing-masing mereka yang meneliti. Untuk mengambil sikap dari hasil apa yang ditelitinya itu, apakah mereka dari Ba'alawi atau bukan. Yang pasti bukan dari dua-duanya. Kalau ada Mukidi, itu dikenal sebagai anaknya Mang Junaid, itu tidak mungkin juga Mukidi dikenal sebagai anaknya Mang Makun. Pasti salah satu di antara keduanya. Kan tidak mungkin dua orang ayah melahirkan satu anak, atau satu anak ini keluar dari dua ayah. Walaupun ini ayah ini bukan berarti ayah ya, dari dua ibu misalkan. Kan nggak mungkin seperti itu. Atau satu anak memiliki dua ayah di mana ayahnya sama-sama kandung. Nah ini kan repot ya. Nah kira-kira seperti itulah. Jalur Wali Songo dari Ba'alawi ternyata bukan, dan ini pun terjadi di luar silsilah Wali Songo. Dari kerajaan pun ada yang semacam itu. Artinya ada yang versi Ba'alawi dan ada yang bukan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena tulisan ini tidak bisa saya uraikan secara detail atau tidak bisa saya bedah. Ini apalagi tesis ya. Saya bacakan saja clue-cluenya tadi. Intinya ada yang dari dari keluarga keraton Yogyakarta yang dikenal sebagai Ba'alawi, setelah diteliti ternyata bukan. Nah, itu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun satu huruf ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai untuk semuanya.